Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 7 dari mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan judul materi investasi pada pasar modal syariah. Di sini kami akan menjelaskan materi kami dengan anggota kelompok 1 Tri Setyoningsih, 2 Rizka Kristiananda, dan terakhir Rusni Rusmawati. Dasar-dasar investasi syariah. Berdasarkan yang saya baca, kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu investment. Kata invest sebagai kata dasar investment memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah pasar modal dan ketuangan investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuangan, dan dalam kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. Investasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, investasi pada financial asset dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berbagai pasar uang, dan lainnya. Yang kedua, investasi pada real asset dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan yang lain-lainnya. Tujuan investasi. Mengapa seseorang melakukan investasi? Antara lain yaitu tujuannya yang pertama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak untuk kedepannya. Yang kedua untuk mengurangi tekanan inflasi. Yang ketiga sebagai usaha untuk menghemat pajak. Di beberapa negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang resiko dalam investasi. Menurut Tandelin tahun 2001, dalam analisis tradisional, resiko total dari berbagai aset keuangan bersumber dari satu, interest rate risk, yaitu resiko yang berasal dari variabilitas return akibat perubahan tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga ini berpengaruh negatif terhadap harga sekuritas. Yang kedua, market risk, yaitu resiko yang berasal dari variabilitas return karena fluktuasi dan dalam keseluruhan pasar sehingga berpengaruh pada semua sekuritas. Yang ketiga, inflation risk, yang artinya suatu faktor yang mempengaruhi semua sekuritas adalah purchasing power risk. Jika suku bunga naik, maka inflasi juga meningkat karena lenders membutuhkan tambahan premium inflasi untuk mengganti kerugian purchasing power. Yang keempat, business risk, yang artinya resiko yang ada karena melakukan bisnis pada industri tertentu. Yang kelima, financial risk, yaitu resiko yang timbul karena penggunaan leverage financial oleh perusahaan. Yang keenam, liquidity risk, yang artinya resiko yang berhubungan dengan pasar sekunder tertentu di mana sekuritas diperdagangkan suatu investasi jika dapat dibeli dan dijual dengan cepat tanpa perubahan harga yang signifikan, maka investasi tersebut dikatakan liquid. Dan demikian selanjutnya. Yang ke-7, exchange rate risk, yaitu resiko yang berasal dari variabilitas return sekuritas karena fluktuasi yang course currency. Yang ke-8 adalah country risk. Resiko ini menyangkut politik suatu negara sehingga mengarah pada political risk. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma dalam berinvestasi. Jadi sebelum kita berinvestasi itu harus ada norma-norma yang harus diikuti. Yang pertama, transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil. Jadi transaksinya itu memberikan nilai yang bermanfaat. Dan yang kedua, uang sebagai alat tukar.
bukan komoditas perdagangan di mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harga. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut. Jadi uang itu sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas perdagangan saja. Yang ketiga, setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian dari pihak manapun. Jadi itu saling menguntungkan, tidak boleh saling merugikan ya. 4. Resiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan resiko-resiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung resiko. Jadi resikonya itu diminimalisir gitu. Dan yang kelima, dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung resiko yang ada. Jadi itu ya, yang bertanggung jawab itu harus menerima resiko yang ada, tidak harus tanggung jawab gitu intinya. Dan yang 6, yang terakhir, manajemen yang diharapkan adalah manajemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestarinya lingkungan hidup. Jadi itu harus saling menghargai dari pihak satu ke pihak lainnya. Dan sekarang kita akan membahas tentang pengertian pasar modal syariah. Apa itu pasar modal syariah? Menurut Undang-Undang Dasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga merupakan pasar jangka panjang, sedangkan pasar uang adalah pasar jangka pendek. Tapi keduanya itu sama-sama masuk ke dalam pasar keuangan. Prinsip instrumen pasar modal syariah itu berbeda dengan pasar modal konvensional. Jadi syariah dengan konven itu berbeda. Sekarang kita akan membahas tentang hukum pasar modal. Tidak dijumpai baik di dalam Al-Quran maupun hadis nas yang membicarakan tentang masalah pasar modal dan juga hukumnya. Jadi dalam Al-Quran dan hadis itu sebenarnya tidak ada, tetapi MUI, Dewan Syariah Nasional itu telah mengeluarkan hukum dari pasar modal. Perdagangan saham tidak bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi kebolehan jual beli saham ini terbatas pada saham-saham yang bidang usahanya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Jadi jual beli saham itu boleh asal tidak bertentangan dengan hukum syariah Islam. Seperti perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan, minuman, atau jasa yang tidak dilarang oleh agama. Oleh karena itu, orang Islam yang ingin membeli saham suatu perusahaan terlebih dahulu harus mengadakan penyelidikan yang seksama tentang bidang usaha dan perusahaan yang menawarkan saham tersebut. Jadi pembeli itu harus mengecek ini sahamnya bermasalah atau tidak, bertentangan dengan agama atau tidak. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia MUI pada tahun 2003 mengeluarkan fatwa tentang kebolehan bertransaksi di pasar modal selama mekanisme dan objeknya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional berkaitan dengan ketentuan umum pasar modal syariah. Prinsip-prinsipnya emitmen yang menerbitkan efek syariah, kriteria dan jenis efek syariah, transaksi yang dilarang, dan penentuan harga saham. Jadi dalam jual beli saham itu kita harus mengetahui saham itu sudah bermasalah atau tidak, itu berlawanan atau tidak. Jadi kita harus pintar milah-milah untuk membeli saham yang kita beli. Saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar modal syariah, karakteristik pasar modal syariah, menentukan harga saham. Yang pertama, fungsi pasar modal syariah. Menurut Emmett Wally, sebagaimana dikemukakan Hari Judarsono menyebutkan ada 5 fungsi pasar modal syariah. 5 fungsi pasar modal syariah itu diantaranya adalah 1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi
itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin dalam harga saham. Yang kedua adalah karakteristik pasar modal syariah. Menurut Madwali, sebagaimana dikutip oleh Agustianto, bahwa dalam rangka membentuk pasar modal syariah diperlukan beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut adalah: 1. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Pialang itu sendiri adalah individu atau perusahaan yang berperan sebagai perantara jual dan beli saham di pasar modal atau perdagangan berjangka. Yang ketiga, semua perusahaan yang sahamnya dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau akun keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang keempat, Komite Manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang kelima, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Yang keenam, saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. HST ditetapkan dengan rumus sebagai berikut. HST atau harga saham tertinggi sama dengan jumlah kekayaan bersih perusahaan dibagi jumlah saham yang diterbitkan. Yang ketujuh, Komite Manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Yang kedelapan, harga perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Yang kesembilan, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga HST. Yang ketiga, menentukan harga saham. Dalam menentukan harga saham, ada 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung harga saham suatu perusahaan. Kedua pendekatan tersebut adalah: 1. Pendekatan dividen. Dividen merupakan sebagian dari keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Bagi investor, jumlah rupiah yang diterima dari pembayaran dividen resikonya lebih kecil dari capital gain. Dividen adalah pendapatan yang dapat diperkirakan sebelumnya, sedangkan capital gain sulit diperkirakan. Harga saham dapat diketahui dengan menghitung nilai sekarang atau present value dari proyeksi dividen yang akan diterima investor. Yang kedua, pendekatan price earning ratio atau PER. PER adalah rasio antara harga berbanding proyeksi keuntungan per saham. PER menggambarkan kesediaan investor membayar suatu jumlah untuk setiap rupiah perolehan laba perusahaan. PER sering digunakan oleh para analis sekuritas untuk menilai harga saham dan pinjaman emisi efek guna menentukan harga saham di pasar perdana dengan cara mengalihkan PER di industri sejenis yang berlaku di pasar sekunder dengan proyeksi laba bersih per tahun. Kesimpulannya, keberadaan pasar modal syariah sangat bermanfaat dalam perekonomian untuk mendorong praktisi usaha umat Islam dalam pasar modal yang sesuai dengan syariah. Perkembangan ekonomi suatu negara juga tidak mungkin lepas dari perkembangan pasar modal. Selain itu, umat Islam memerlukan pasar modal yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah berasal dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah. Obligasinya yang diterbitkan pun harus menggunakan prinsip syariah sebagai mudharabah, musyarakah, ijarah, istighna, salam, dan murabahah. Selain saham dan obligasi syariah yang diperjualbelikan pada pasar modal syariah adalah reksa dan syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan
saham, dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi.